Iya, apalagi kakak sama diare, Pak, babi saya diare gitu. Pertanyaan yang simpel tapi kadang kita mau jelasinnya tuh satu bab tuh dari diare itu kenapa dan gimana gitu kan. Terkadang nggak ternak juga kadang nggak mau yang dieducate yang kasih poin-poin yang kayak tadi nggak mau. Mereka pokoknya hari ini saya harus beli apa, saya apain. Pokoknya saya maunya 1 2 hari lagi babi saya Ya, sembuh gitu. ya karena kita bukan dukun, Chan. Gitu. Iya. Nah, Iya, sayangnya akhirnya beberapa teman-teman yang memang berpencaharian di situ. Sorry kalau di sini menyinggung beberapa orang, artinya yang freelancer yang memang butuh satu suntikan 50.000, akhirnya dia, ini batu ini nah ini langsung suntik gitu. Jadi dia ada orang yang memang ibaratnya kamu mau nasi goreng ya tak kasih nasi goreng gitu. Kalau kita kan tapi kadang masih memaksakan edukasi ya. Kalau mereka kan betul. kadang udah bu saya suntik sama vitamin B kompleks sama antibiotik broad spectrum, besok lagi dah suntik ulang gitu kan, dah 50.000 gitu. Memang dalam beberapa case terkadang memang sembuh mas, Berhasil, batuknya memang tuh berhasil. langsung turun itu gitu. Tapi kan akhirnya periode adiknya atau periode berikutnya muncul lagi dan muncul lagi tanpa peternak itu ngerti akar masalahnya di Akar mana gitu. masalahnya apa gitu. Iya, nah yang kita pengen kan sebetulnya biar nggak muncul-muncul lagi gitu kan. Jadi ya tadi kembali lagi ke biosecurity ke apa penanganan preventif gitu kan. Jadi biar nggak muncul batuknya gitu. Kalau mentret juga bukan udah berak darah baru calling gitu kan juga kita nggak ngerti ya gimana ini kalau udah berak darah nggak mau makan gitu kan. Pisau misin itu endingnya kan. Nah, itu terkadang terkadang gitu, tapi yang akhirnya peternak nyaman yang model tembak-tembak tadi Yang yang di model iya, tembak langsung tadi, iya. walau Ketika ditanyain langsung, "Udah besok saya ke sana bawa obat batuk." Udah seret. Emang ini biasanya dia tembak sama tiamulin kah, Septiufur kah? Di sini Septiufur loh. Septiufur gitu untuk pernafasan. Pokoknya dia nggak ngomongin bakteri, virus atau patogennya apa atau penyebabnya hajar apa. semua gitu Iya, ya. pokoknya semuanya pasti kalau nggak tiamulin Septiufur bantu sama vitamin biar nafsu makan metabolismenya ini gitu Betul. secara teori oke sih tapi ya nggak gitu terus gitu nggak selesai masalahnya kan gitu ya. Betul, betul. Dan memang kapan kita mau maju, kapan industri kita mau maju kalau memang kita kita kayak kayak gini aja gitu loh. Kita nggak ada ini apa ya, nggak ada pikiran untuk kita maju lebih lebih satu step lebih depan gitu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Iya Itu kadang sih. kadang kalau manajemen nggak diperbaiki juga mau masuk program vaksin juga nanti hitung-hitungan ROI-nya juga Nggak masuk, nggak bener. masuk iya. Makanya selama ini, Chan, mungkin aku juga curhat. Vaksin-vaksin vaksin babi itu rata-rata itu targetnya adalah performa produksi, kecuali Yes. satu HC. HC itu Mm-mm. kenapa divaksin? Karena memang kalau nggak divaksin, kebetulan kena, mati semua gitu kan. Dan memang Mati pernah pernah semua. kejadian 2005 2006 kan jadi Betul, mereka betul. ada Dan mati. Dan traumanya ya. memang trauma akan itu, jadi vaksin yang rata-rata dipakai kolera. Yes. Kolera kenapa? Biar babinya nggak mati. Iya. Tapi gimana dengan vaksin yang lain? Nggak perlulah katanya kan. Karena ya memang secara umum nggak menimbulkan kematian yang tinggi, tapi Ya. kerugiannya itu bisa sangat tinggi Ya gitu. kayak PCV2 itu kan kalau dinilai kan Iya susah itu betul. mau nilai Dan mortality IDG gitu kan. balik lagi tadi, kalau dirimu tadi sempat nyangkut ke lung scoring. Hmm, Kenapa kita udah nggak mengembangkan itu enggak, lagi. tapi justru kalau kalau saya sih kalau saya bilang sih, saya masih 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 bagus sih itu diaplikasikan. Jadi gini, kenapa kita melakukan lung scoring? Ada penelitian Hmm, tiap uh, jadi kan lung scoring itu gini, paru-paru, satu paru-paru itu hmm, kan ada lobus-lobusnya nih, bagian-bagiannya. ada bagian-bagiannya. Ada yang paling besar, ada yang kecil Ya. kecil dua di tengah, kecil dua di atas, sama paling belakang gitu ya. Hmm, uh, Namanya lobus apikal karena di atas, hmm, kardiak karena dia nyentuh dekat ke jantung, sama uh, diafragmatikal gitu karena dia nyentuh diafragma. Itu masing-masing ada scoringnya kalau memang ada lesi, kalau memang ada hmm. perubahan di situ. Perubahannya apa? Biasanya paru-paru itu kan kalau kita sentuh, kita pegang, itu dia bentukannya kayak spons gitu, dia Ya. nyimpen nyimpen udara gitu ya dia.
nyimpan udara, kayak spons kalau ditekan itu biasanya nggak langsung balik gitu ya. Jadi nggak keras tetap kayak nggak jarongan keras. parut ya. Nah, kalau dia ada lesi, biasanya lesinya kayak paru-parunya nggak kayak spons lagi, tapi justru kayak jadi daging gitu. Nah, itu Hmm. atau warnanya nggak jadi pink. Biasanya kan kalau paru-paru yang bagus warnanya Kayak kuning. pembekuan Jadi darah udah gelap gitu ya. warnanya jadi kemerahan, coklat, ya merah kayak daging gitu. Nah, Mm-mm. itu kita anggap sebagai lesi. Nah, lesi itu nanti kita hitung tuh di tiap paru-paru, tiap lobus itu berapa. Mm. Ada penelitian. Jadi kalau ya itu nanti kita hitung. Nah, ada penelitian yang mengatakan tiap 10% paru-paru yang rusak, Mm. artinya 10% paru-paru yang ada lesinya itu menyebabkan ADG, average daily gain itu berkurang sampai tiap 10% itu sebentar, kalau saya nggak salah itu sampai 40 gram Per per hari hari. turunnya ya. Perbedaannya ya. Tapi Jadi masuk tiap memang memang yang kena pernafasan kan biasanya dia makannya masih oke tapi slow growth bobot kan. slow growth betul. Iya, itu Tiap yang kadang kalau makanya PCV kita bilang babi sampah gitu, waste pig gitu kan, makan iya tapi wasting pig. iya tapi nggak growth Mm gitu -mm, kan. mm -mm, mm -mm. Ya makanya itu tiap itu tadi kalau secara umum lah ya, penyakit pernafasan apapun, mycoplasma, PRRS yang bikin lesi di paru-paru, PCV itu yang bisa bikin lesi, APP yang bisa bikin lesi di sana, tiap kerusakan yang ada di paru-paru itu 10% aja kerusakan, ADG-nya itu Turun. turun 30 gram per hari. Hmm. Bayangkan kalau memang itu babi dari lesinya, anggaplah lesinya dari 3 minggu lah, dari dari Udah umur winner atau udah dari ini keluar ya. sampai udah keluar sampai, bayangkan kalau sampai finisher, bayangkan kalau sampai panen, Mm-mm. dikali berapa hari, dikali misalnya rata lah 10% gitu, Mm. udah berapa kilo kita hilang gitu loh. Mm. Itu pentingnya kenapa lung scoring itu dilakukan. Kenapa vaksin di pernafasan itu untuk penyakit pernafasan, nggak cuma untuk mencegah babi mati karena kolera, itu penting kan. Ya, tapi Gitu kalau loh. pernafasan kan sebetulnya clear. Kalau berapa yang mati terus jadinya nggak ada yang mati itu aja udah untung sih. Nah, Karena masalahnya kan memang kalau kos vaksin itu kan ya walaupun satu botol mahal tapi kan banyak ya ini ya. ya masalahnya kalau memang penyakit pernafasan, vaksin-vaksin kayak penyakit pernafasan atau yang vaksin-vaksin di luar kolera lah, Hmm. rata-rata memang penyakitnya itu nggak menimbulkan Kematian. kalau memang Tapi sakitnya kalau nggak mati parah-parah kelihatan banget. lah. Kalau Ya, misalnya sampai sorry. remission sampai ini kan. Betul. Kalau penyakitnya nggak parah-parah banget, artinya banyak penyakit yang sifatnya subklinis gitu. Ada di sana. Grogotin dikit-dikit, Karena kan nggak yang dulu di otomatis. Jawa Tengah kan awal-awal kan juga karena musim kemarau panas-panasnya orang itu mikir kan ini karena stres painting. Habis itu kok Hmm. pada mati apa Hmm. pernafasan yang awal-awal sebelum ribut ASF nih. Karena Iya, kan iya, iya. karena kebetulan juga di hari itu memang panas terik. Jadi Panas. dan kebiasaan di mereka memang kalau panas itu painting kan nafasnya dia kan intensitasnya jadi tinggi, yang punya bakat pernafasan itu keluar semua Keluar gejalanya. semua Nah, jadinya APP-nya ya. mati. Nah, mati di situ dia kan berpikir, "Oh, paling karena ini makanya dia arahnya ke preventif vaksinasi lagi terus cari obatnya APP, cari obatnya apa itu." Habis itu kok mati lagi kok nggak nolong terus ngerambat baru akhirnya kena indukan mereka baru langsung wah indukan kena jadi ada bakat ASF-nya baru itu obrolan keluar awalnya mereka ada penggemukannya dulu itu mereka ngomong nge-host babinya nge-host gitu istilahnya kan. Nah itu kan awal gitu teh ada dampak kematiannya tuh sebetulnya dokter untuk Iya, yang iya, pernafasan itu iya. karena kandang di Indonesia ini kan kalau siang memang penting banget kelihatan kok apalagi sorry nih di sini banyak yang juga memasukkan
growback, ractopamine, atau memang yang secara kerjanya dia mengepus kerja jantung dan kerja Biar ke jantung pernapasan jadi sih. Jangankan ini ngepainting untuk panas, kadang dia jalan dari pen untuk ke bronjong aja kadang beberapa sudah ada yang ini kan. dredeg Ya, iya ngotosan gitu dredeg ya. itu kakinya ini sampai teriak-teriak dianya kayak babi stres gitu kan. Jadi itu, dan peternak sebetulnya semua sama-sama tahu itu gejalanya gitu, tapi ya gimana? Pasar dan ini barangnya masih ada ya, praktis kayak gitu terus jalan. Dan juga Jadi permintaan masih iya, ada gitu ya. iya, iya. Jadi Jalan aja gitu kan. iya. Mm-mm. Padahal itu nyangkut juga ke pernafasan gitu kan. Mm-mm. Jadi ya Mm-mm. Tapi sebetulnya kalau memang itunya hilang, kematian hilang, efeknya hilang, terus apalagi bisa dibuktikan dengan apa tadi ya, EDG-nya tadi, sebetulnya betul ya konsep vaksinasi itu sebetulnya juga nggak yang biaya tinggi. Kemarin juga nggak sama, yang biaya iya, tinggi. sama Bintang ngomong pakan berapa persen, vaksin cuma 5%, kok ributin biaya vaksin gitu kan. Iya. Mm-mm. Tapi ya itu Betul. satu kok buat saya ya kemasan, karena membuang sesuatu tuh peternak menurut dia tuh aduh sayang gitu. Terus jadi dia bingung, pengen tapi nggak cocok kemasannya. Sampai dulu saya di Premit juga gitu, kemasan 25 kilo, orang mau pakai tapi Pak saya beli satu ini mau 4 bulan ngabisinnya, babi saya sedikit. Akhirnya kita mikir-mikir, aduh, repack juga kalau ngikutin perizinan apa juga lama toh. Nah ini juga sama kasusnya di vaksinasi juga. Saya rasa sih kalau ada kemasan kecil terus freelance akhirnya jadi perpanjangan tangan dari bisnis vaksinasi gitu kan. Ya, kita tahulah selama bisnis pasti ada profit. Kalau ternak juga harus memahami itu. Saya rasa as long as yang dibeli sama yang didapat benefitnya lebih banyak, itu peternak juga masih kategorinya masih masuk profit toh, Ya. nggak yang rugi gitu kan. Ya Gitu. satu sisi juga saya juga pengen apa ya, ayolah kita mulai lagi jiwa gotong royong kita, jiwa kebersamaan kita gitu loh. Bangun kayak satu kelompok ternak yang baik, yang terintegrasi. Mumpung ini juga saatnya ASF, saatnya kita membenahi biosecurity, saatnya kita ya membenahi segala macam ya di farm kita ya. Karena kan memang nggak cuma soal backyard ini nggak cuma soal vaksinasi aja gitu loh. Nanti ada sisi biosecurity juga yang harus kita jaga, kandang satu dengan kandang yang lain. Nggak mungkin mereka juga mau berdiri sendiri-sendiri, mau apa ya, mau diem-dieman sendiri gitu loh, sana-sana sini-sini gitu. Ada satu pengalaman di Thailand gitu ketika mereka kaku sih belum pernah ke sana untuk nengok kandang babi gitu ya. Tapi mereka Tapi cerita ke Red Door pernah lah ya. Kalau nengok kandang babi belum pernah. atau ke ini Tiger Show. Kalau kandang babi mah belum gitu. Kabaret sudah gitu. Kabaret Show ya. Babi yang lain. Jadi di sana itu ini loh apa ya memang pemerintahnya bagus, mereka backyard itu mereka terintegrasi dengan baik sama pemerintah ketika mau masuk kayak ke distriknya sana atau ke kecamatannya sana gitu ya, disediakanlah suatu kompartemen kayak biosecurity di sana juga di daerah sana juga ketika masa ASF ini ya. Ketika mereka mau jual babi, mereka dibangunkan suatu kayak market pasar apa ya kayak gedung yang untuk mereka narok babinya di sana. Jadi Oh iya, penjual itu kayak enggak. showcase apa, kayak pusat untuk trading babi Ya gitu ya. betul. Jadi memang ininya ada di sana gitu apa Iya loh. mereka taruh babinya penjual broker nggak usah masuk ke dalam gitu. Udah di sana aja gitu. Jadi terpisah daerahnya Iya. gitu. Aku pikir juga sekarang ini kayak Bali ini untuk mengurangi permainan dari broker, ini harusnya memang pemerintah memfasilitasi pasar Betul, sehingga betul. Apalagi peternak itu bisa ketemu sama end user. end Jadi user. iya, nggak selalu harus, walaupun di pasar juga nanti diborong-borong juga sama ini belantik itu Belantiknya. brokernya. Apalagi daerah-daerah kayak Bali, Iya, NTT, NTT, Papua. iya Papua, Maluku, yang Semuanya peternak. integrasi sama budaya, nyangkut kan itu, nggak bisa Iya lepas. peternak karena memang peternak babi sangat vital di sana. Itu harus
harus sudah melek, itu penting gitu loh. Iya. Itu nggak, makanya itu. Nah dari situ kalau memang itu sudah kita bentuk, proses vaksinasi juga mungkin Iya, ya dia bisa ngunci di aja. pasarnya barang yang tervaksinasi atau terjaga kesehatannya yang boleh dijual di pasar ini, pasti peternak nanti Betul. mau nggak mau ya udahlah, orang paling berapa sih vaksin gitu kan, mereka akan. Dan Betul. Dan tapi setiap vaksin harus ada kartunya atau ke apanya, stempelnya, jadi nanti ketika mau masuk dia tinggal nunjukin nih stempel, kayak aku punya anjing kalau vaksin kan ada stikernya ya di kartunya itu ya, jadi dia divaksin apa aja tuh ada tuh, jadi ada ketika ya ketika masuk ke Bali tinggal ditunjukin nih vaksinasinya anjingku ini, jadi oh betul. ya jadi oke, terus sudah di set apa, cek kesehatannya juga oke, masuk dah gitu kan, sama kayak di pasar harusnya gitu ya, jadi Ya ini ya itu peternak. juga ya kita jadi ya itu juga. Tapi yang lebih penting itu juga untuk menyiasati gimana sih dosis vaksin mungkin yang kita nggak cukup, kita kan bisa bisa share juga ke dalam satu kelompok itu gitu loh. Oke, menarik ini. Jadi kalau memang apalagi kalau freelancer ini jadi ujung tombaknya prinsip vaksin ya. Jadi akhirnya semuanya terintegrasi, dari kontrol kesehatan, Betul, treatment, treatment, vaksinasi, vaksinasi, terus recording pendataan biosecurity. juga untuk animal health-nya, untuk apa isu-isu di daerah itu. Jadi kita mappingnya enak nih, nggak kayak ASF Mappingnya kemarin. enak. ASF kemarin tuh kan wah nabrak-nabrak, tahu-tahu di sini ada, tahu-tahu di situ ada, tiba-tiba tetangga sebelah mati, udah kayak kocok arisan, udahlah antri. Tetangga sebelah mati nggak Iya. ngomong, Iya. tahu-tahu gitu, tahu-tahu kena aja Iya. kan gitu. Terus ada Terus yang habis itu di Jawa tuh salah-salahan lucu, lagi kan. masukin beko, enggak aku bangun kandang padahal gali Padahal kuburan. gali kuburan. Dia bilang mau bangun kandang gitu kan, saking-sakingnya nggak mau orang tahu gitu kan. Sakingnya takutnya gitu Itu kan. iya. Oh, lumayan tuh, asik, menarik hari ini Dr. Felix, thank you informasinya. Mm-mm. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing hari ini. Saya harap sih ini bukan yang terakhir, kita nanti banyak topik-topik berikutnya yang korelasinya tentang penyakit, tentang vaksinasi. Ya, Ada bisnis antibiotik juga nggak sih sekarang yang dijalani? kalau kami enggak, kalau Oh, kami pure memang vaksinasi ya. pure vaksinasi. Iya, jadi memang perlu banyak lagi. Satu kelemahan kalau training dalam bentuk bahasa Inggris itu backyard menghindari. Backyard langsung males. Jadi sayang sekali, padahal saya tahu materi-materi yang dibawakan tuh lumayan menarik-menarik, yang dulu saya amazed banget waktu kerja di luar diberi materi-materi yang seperti ini gitu. Jadi itu sebetulnya lumayan membantu banget untuk mengupgrade peternak. Sayangnya memang kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, dalam keterbatasan mereka tidak mampu memahami bahasa Inggris, dan terkadang translatornya juga mau menjelasinya sepotong-sepotong ya karena durasi Sepotong-sepotong. waktu. Karena kalau di translate semua kan ini, nah itu yang jadinya banyak misinformasinya. Jadi sebetulnya mereka juga pengen tahu lagi tentang nanti hitungan-hitungannya, mungkin kita lebih detail ke hitungannya, ke duitnya, bayar berapa dapat apa sih gitu, karena kesannya kan sebotol 1 juta, sebotol 500.000 gitu. Wah gitu, mereka waduh ngeluarin duit segini gitu. Ini aja babi ada 42 turun 41 aja langsung, woi Udah. semeton, tahan 45 semeton gitu kan. Iya, jadi apalagi sih salesnya vaksin bilang, Pak divaksin Pak, harga lagi turun gitu kan, penting nggak mati kan gitu. Jadi kita memang perlu edukasi, banyak-banyak edukasi. Thank you banget untuk kesempatannya. Saya beri kesempatan untuk closing deh untuk Ya, peternak, silakan. thank you Chan. Jadi saran saya ya, kalau saya ini ya, mumpung kita ASF ini new normal ya, kita perbaikin lah, mulai perbaiki masing-masing, kita mulai lihat lagi, karena ke depan saya rasa bisnis peternakan babi, industri babi itu nggak akan mati di Indonesia gitu. Yes. Jadi mulai Amin. Kalau hari ini perlu ya, amin. nggak Yes. akan mati. ini Loh iya dong, ini yo perlu iya dong, bener dong. diaminin nih. Karena apa coba? Karena apa? Ya industri apa budaya kita, budaya-budaya kita itu nggak lepas Iya. dari yang namanya babi ya. Etik banyak Iya. banget Iya. etnik yang Kita survei dari kemarin di Sumatera. Bali, di NTT itu satu orang hidup butuh 4, 5, 6 sampai ada yang Betul. 8 ekor babi satu siklus dari lahir sampai mati. Ya dari Sumatera, Medan, Nias, Sulawesi, Bali.
ya memang sebagian ya sebagian Chinese food memang gimana sih tanpa babi Chinese ya kan? food tanpa Aduh. babi. Aduh, Aduh. enaknya langsung turun grade-nya itu. Itu tapi ya itu jadi mulai sekarang ya memang kita harus mulai melek nih yang tadinya kita nggak paham recording, tadinya kita nggak melek sama recording, tadinya kita nggak aware sama biosecurity, termasuk juga vaksinasi pentingnya di situ. Tapi mulai apa ya, mulai kita memperbaikin lah itu, mulai kita seriusin bisnis ini gitu. Mumpung kita lagi dapat kondisi memang mungkin sekarang lagi banyak yang lagi tiarap gitu. Tapi kalau kita memang mau maju, kita perbaiki segalanya. Kita perbaiki yang pertama, kita perbaiki biosecurity-nya, kita perbaiki recording-nya. Itu dulu. Saya rasa bakal maju dan itu bakal yang meraih untung yang lebih besar di kondisi yang sekarang gitu loh. Oke, Itu thank you banget ya, Dokter terima kasih banyak. Felix. Iya, kita ketemu lagi ke episode berikutnya. Salam jaya peternak Indonesia. Thank you. Ya. Oh iya, saya izin ya untuk nomornya nanti boleh di-share ya untuk rekan-rekan peternak kalau mau diskusi tentang program vaksinasi atau konsultasi tentang ternak yang sakit. Dokter Felix ini stay di Lampung. Jadi peternak-peternak babi yang di Lampung silahkan kalau memang ini bisa langsung nama Dokter Felix juga bisa dikunjungi mungkin di sini. Dekat. Kalau Iya, di sini. Di sini di bawah. Di bawah. Oke, thank you. Sehat selalu Dokter Felix. Yo, bye bye. Thank you ya.